Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan 20 hari pertama di bulan Ramadan tahun ini kita akan membaca dan mentelaah buku Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Sasalah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan jika waktu memungkinkan maka dilanjutkan dengan bagian kedua dari buku ini yang merupakan buku yang lain, yaitu Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan, bingkisan untuk orang-orang yang beriman, bidurus, pelajaran berkenaan dengan bulan Ramadan. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fahadhihi kalimatun. Maka buku ini atau Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak asalnya adalah kalimatun, adalah kultum. Kuntu alqaituha, yang aku sampaikan di masjid selama bulan Ramadan Al-Mubarak. Fara'a ahadul ikhwan, maka ada sebagian saudara seiman yang berpandangan, wafaqahullahu, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, yang berpandangan tafrighoha, untuk mentranskripnya minal asyritah, dari kaset, kemudian mencetaknya. Fa'adhintu lahu bidzalik, dan ku izinkan baginya untuk melakukan hal tersebut supaya manfaatnya lebih merata insyaallah. Wa in kana juhda mukillin, meskipun ini adalah sebenarnya hanyalah jerih payah yang sederhana, lakin ma la yajudu bil qalil la yajudu bil katsir, akan tetapi orang yang tidak mau dermawan dengan sedikit yang dia miliki, tentu dia tidak akan mau dermawan dengan banyak yang dia miliki. Wa as'alullah ayan fa'abiha, dan aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan sebab buku ini, dan berikan balasan kepada setiap orang yang berupaya untuk menyebarluaskannya khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Saleh ibn Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan. Maka di kalimat yang tadi beliau sampaikan terdapat pelajaran yang menarik. Beliau katakan siapa yang punya sedikit dan dia tidak mau dermawan dengannya, maka ketika dia punya banyak maka dia juga tidak akan dermawan dengannya. Jika orang itu punya sedikit dan sedikit itu dia tidak mau berbagi dengannya, maka ketika dia punya banyak, dia juga bukannya kemudian berubah jadi orang yang dermawan, namun ya, dia akan tambah pelit saja. Ya, maka bukti kalau seorang itu nanti ketika diberi nikmat yang banyak dia bersyukur dalam bentuk mau berbagi kepada orang yang lain, ketika dia masih punya sedikit dia pun ya, rela berbagi yang sedikit tersebut dengan orang lain. Maka ciri kalau orang tersebut ketika seandainya Allah berikan kepadanya kendaraan mobil, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sepeda, dia bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau yang diberi sepeda saja juga tidak bisa memanfaatkannya dengan baik sebagai alat untuk berbuat baik, untuk datang ke tempat-tempat yang baik, maka seandainya diberi yang lebih besar, yang lebih banyak, maka bisa dipastikan juga keadaannya malah lebih parah. Punya sepeda saja nggak berangkat pengajian, apalagi punya mobil, tambah lebih nggak berangkat lagi ke pengajian. Maka siapa yang la yajudu bil qalil, la yajudu bil katsir, Siapa yang punya sederhana, punya sedikit, dia tidak
bersyukur dengannya, tidak memanfaatkannya, maka dijamin ketika dia diberi banyak, diberi yang bernilai, dia pun tidak bisa bersyukur dengannya dan memanfaatkannya. Maka ciri ini calon orang kaya yang nanti kalau kaya itu dermawan, ketika masih miskin, dia pun adalah jadi orang miskin yang baik. Majelis yang pertama adalah fil farah bi qudumi syahri Ramadan, adalah gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, sanjungan dan keselamatan untuk hambanya dan rasulnya Nabi kita Muhammadin, demikian juga keluarganya dan para sahabatnya. Wasallama tasliman katsira, dan semoga Allah memberikan limpahan keselamatan yang banyak untuk beliau. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita bi bulughi hadzal syahr, dengan berjumpa dengan bulan ini, bulan Ramadan. Dan kita mohon kepadanya Subhanahu wa taala supaya menolong kami dan kalian, supaya menolong kita ala salihil a'mal, sehingga bisa melakukan berbagai macam amal saleh di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yutimmahu alaina, menyempurnakan bulan Ramadan untuk kita, artinya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena sebagian orang berjumpa dengan Ramadan namun cuma sehari dua hari kemudian Allah matikan, Allah wafatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bulan Ramadan untuk kita semua bi khairin wa amalin salihin, dan selama bulan Ramadan tersebut kita isi dengan kebaikan dan amal saleh. Fal muslim ala khairin daiman, maka seorang muslim yang betul-betul baik keislamannya tentu selalu dalam kebaikan. La siyama, lebih-lebih jika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepadanya dengan berjumpa dengan bulan Ramadan, yang merupakan kesempatan emas untuk beramal kebajikan, atau mawasim, kesempatan-kesempatan yang lain yang merupakan mawasim al-ibadah, kesempatan-kesempatan emas untuk memperbanyak ibadah. Fa wafaqahu li'irtinamiha, lalu Allah berikan taufik kepadanya untuk memanfaatkannya dan menyempurnakannya, untuk menyempurnakannya dengan melakukan amal-amal yang disyariatkan karenanya. Bi khilafi ahlil hirman, demikian keadaan ahlul Islam, orang yang betul-betul adalah seorang muslim, lain halnya dengan ahlul hirman, orang yang tercegah dari kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang kehidupan mereka adalah wabalan, adalah bencana untuk mereka sendiri. Tambah berumur panjang itu malah tambah celaka, karena tambah banyak dosa. Tamuru alaihim ayyamul khair, dan ciri mereka adalah orang-orang yang menjumpai ayyamul khair, hari-hari yang penuh dengan kebaikan, wasuhurul khair, bahkan bulan-bulan penuh kebaikan, namun wahum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka dalam kelalaian, dalam keadaan mereka berpaling dari kebaikan. Maka seorang ketika hidup itu keadaannya cuma ada dua keadaan saja. Tidak ada keadaan yang ketiga. Cuma ada dua keadaan saja. Imma boleh jadi dia manfaatkan waktu-waktunya dengan hal-hal yang manfaat, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, fata'udu alaihi bil nafa', sehingga ini memberikan manfaat untuk hidupnya di dunia atau di akhirat. Dan yang kedua, atau dia gunakan hari-harinya, umurnya, waktunya bisyar dengan kejelekan, fata'udu alaihi bid-darar, yang ini berarti menimpakan madarat pada diri sendiri. Maka ketika kita hidup di dunia, kondisi manusia, kondisi kita cuma dalam dua hal ini. Siapa yang tidak sibuk dengan hal-hal yang manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal-hal yang madarat. Siapa yang tidak sibuk dirinya, tidak menyibukkan pikirannya dan waktunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat, maka dijamin dia sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Tidak mungkin ada yang tengah-tengah.
Ya, dia kemudian ya cuma sibuk tidur gitu aja. Ya, enggak. Sehingga enggak manfaat juga tidak madarat. Atau bahkan tidur kebanyakan juga madarat. Ya, tidur kebanyakan juga madarat. Dan di antara tidur yang madarat adalah tidur saat pengajian. Ya. Ya, itu adalah tidur yang madarat. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, an-naumu 'indal mau'izati minasyaitan. Tidur saat mendengarkan pengajian, mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat, itu adalah godaan setan. Ya, maka inilah keadaan manusia. Ya, kalau dia tidak sibuk dengan hal yang manfaat, maka dia akan sibuk dengan hal yang madarat. Tidak ada yang lain. Sama persis sebagaimana yang katakan oleh Nabi SAW, kulun nasi yaghdu. Ketika pagi tiba, maka setiap manusia itu dihadapkan pada dua pilihan. Faba'i'un nafsahu, ada orang yang mengorbankan jiwanya. Ya, dia korbankan jiwanya, dia capekkan badannya dengan hal-hal yang manfaat. Dia paksa badannya untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Badannya pengen ngantuk, ya dia paksa untuk supaya nggak ngantuk. Karena ini lagi pengajian, kan? Maka dia paksa badannya. Ya, badannya pinginnya tiduran, dia gunakan untuk pengajian. Famu'tikuha. Kalau dia berhasil dan dia adalah orang yang bersemangat untuk mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, memaksa dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dia selamatkan dirinya dari kejelekan. Dia selamatkan dirinya dari kejelekan. Au mubiquha. Kalau tidak ada orang yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, ya, karena maksiat juga butuh pengorbanan. Ya, maksiat butuh pengorbanan. Ya, bahkan kebaikan itu yang seringnya gratisan. Nah, dan maksiat itu yang seringnya bayar. Nah, maka butuh pengorbanan badan dan yang lainnya. Famubiquha. Ternyata dia binasakan dirinya, dia jurumuskan dirinya dalam kejelekan. Demikian dalam hadis yang diatkan, demikian di salah satu hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, manusia itu dalam hidup cuma ada dua pilihan ini. Kalau tidak sibuk dengan hal yang manfaat, dia buat badannya capek dan itu capeknya untuk hal yang manfaat, dia akan buat badannya itu capek namun capek dalam hal yang berbahaya. Tidak ada yang capek yang netral itu. Tidak manfaat juga tidak bahaya. Capek yang netral tidak ada. Kalau enggak itu capek yang manfaat, boleh jadi manfaat itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi, manfaat di akhirat ataukah manfaat di dunia, atau bahaya, atau bukan madarat, boleh jadi madarat dunia, kesehatannya, keuangannya, ataupun madarat akhirat, dosa dan neraka dan serta murka Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia cuma dihadapkan pada dua pilihan ini. Maka wajib atas diri kita untuk memperhatikan, kita sibukkan diri kita dan kita capekkan badan kita itu untuk apa? Kalau tidak untuk hal-hal yang manfaat, pasti coba diteliti, oh ternyata untuk hal-hal yang madarat. Dan lengkapnya hadis adalah dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Salah satu makna kalimat ini, iman di sini yang maknanya adalah salat. Salah satu tafsiran ulama untuk kalimat ini, yang dimaksud dengan iman adalah salat. Tuhur artinya taharah. Maka karena maka taharah, maka wudu adalah syarat penting untuk sahnya salat. Maka siapa yang telah beres toharohnya dari najis, toharohnya dari hadas, telah beres, maka seakan-akan separuh kegiatan sholat telah dia kerjakan. Tinggal separuh lagi, yaitu rangkaian kegiatan sholat itu sendiri. Maka berdasarkan tafsiran ini, maka di sini terdapat pelajaran bahwasanya amal badan adalah bagian dari iman. Amal badan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, salat Nabi sebut dalam hadis ini dengan sebutan iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka di sini menunjukkan adanya timbangan.
Bahasanya amal manusia akan ditimbang di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sini menunjukkan bahasanya di antara hal yang ditimbang di timbangan Allah Subhanahu wa taala adalah amal. Dan di antara amal adalah amal lisan. Wa subhanallah, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi atau tamla'u atau memenuhi ma bainas samawati wal ard, ruang antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Salat itu cahaya di wajah, cahaya di kubur, cahaya di mahsyar. Karena mahsyar itu gelap. Mahsyar itu gelap. Orang itu penuh dengan ketakutan, matahari didekatkan dan gelap. Dan gelap, orang bingung pada berlarian. Coba lari dalam kondisi gelap, bayangkan. Wassalatu nurun, maka salat itu cahaya. Salat itu cahaya, cahaya di wajah. Maka orang yang rajin salat, wajahnya beda dengan orang yang tidak pernah salat meskipun rajin pakai pemutih wajah. Itu berbeda. Tetap berbeda. Ada yang lain pada wajah orang yang membasahi wajahnya dengan air wudu dan menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu cahaya, cahaya di wajah. Sebagaimana cahaya di alam kubur, cahaya di mahsyar. Wa shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti iman. Kenapa sedekah itu bukti iman? Karena orang demikian besar cintanya dengan harta. Ketika dia sedekahkan, dia keluarkan, boleh jadi dia wakafkan, atau kemudian dia infakkan, maka hal ini menunjukkan bahasanya ridha Allah lebih dia cintai daripada cintanya dengan harta. Dan satu manusia yang luar biasa. Karena cintanya kepada manusia dengan harta adalah cinta yang luar biasa. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh cinta kalian dengan harta, cinta yang sangat-sangat besar. Kemudian rela untuk mewakafkannya untuk kebaikan, menginfakkannya untuk kegiatan-kegiatan amal saleh. Ini menunjukkan dia adalah betul-betul orang yang beriman. Ini ridha Allah lebih dia cintai daripada hartanya. Wasabru diya'un, dan sabar itu adalah dia itu adalah cahaya yang panas. Kalau cahaya itu tidak panas, disebut nurun. Ini nur jamaknya anwar. Dan cahaya yang panas semacam cahaya matahari disebut dia. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya yang namanya bersabar itu susah. Tidak ada sabar yang tidak susah. Sabar itu susah. Namun sabar itu cahaya hidup. Orang yang tidak kemudian bersabar dengan kesusahan hidup, maka dia akan bunuh diri. Dia tidak punya cahaya yang menerangi hidupnya. Dia akan gelap mata, kata orang. Akhirnya bunuh diri. Wal Quran hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran dan ilmu agama, yang semua ilmu agama sumbernya dari Al-Quran, itu cuma ada dua kemungkinan. Akan menjadi pembelamu jika engkau mengamalkannya, atau akan menjadi penuntutmu jika engkau mempelajarinya namun tidak mengamalkannya. Tidak ada yang tengah-tengah. Bersifat netral, itu tidak ada. Kuluna sayardu, dan semua orang itu menjumpai waktu pagi, fabai'un nafsahu, maka ada yang mengorbankan dirinya, mencapekkan badannya, famu'tikuha, namun dalam kebaikan, sehingga dia selamatkan dirinya dan badannya dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang mencapekkan badannya, mengorbankan fisiknya, namun ternyata mubiquha, dia binasakan dirinya dalam murka Allah Subhanahu wa taala, dalam kejelekan, dalam keburukan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Fal insanu walladhi rabbi nafsahu. Maka manusia itu sendirilah yang memelihara dirinya dan mengurusi dirinya. Maka jika dia pelihara dirinya dalam kebaikan, dia bersihkan dirinya dengan melakukan ketaatan, wa akhadha bizimamiha, dia pegang kendali dirinya, dia paksa dirinya, dia capekkan dirinya, dia melakukan ikrahun nafs, pemaksaan terhadap diri, ilayah mayanfa'uha, untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Maka ini menunjukkan kalau untuk urusan hal yang manfaat itu harus dipaksa. Kalau orang itu berleha-leha, pinginnya yang nggak manfaat, tidur-tidur, jalan-jalan, gitu aja, makan-makan,
Cuma itu saja yang diinginkan oleh jiwa manusia. Kalau dia tidak dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk membaca, ya, dipaksa untuk menulis, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang manfaat, ya, dipaksa untuk ke masjid. Ya. Kalau tidak ada kemudian pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan, maka orang itu ya, inginnya yang leha-leha. Ya, karena jiwa manusia itu tamilu ila roha, cenderung pada yang nyantai-nyantai. Oleh karena itu kalimatnya dia pegang kendali dirinya. Ya, dia pegang kendali dirinya untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Ya. Jadi artinya zimam, diri itu, badan itu perlu zimam, perlu tali kekang. Tali kekang fungsinya untuk ngontrol supaya ya kalau lurus ya lurus, ya, belok kanan. Tidak kemudian sesuka hatinya. Maka jiwa manusia, diri manusia itu butuh zimam, ya, membutuhkan tali kendali. Ya. Kalau kemudian dengan itu dia paksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Untuk melakukan hal yang manfaat itu butuh ikrahun nafs. Pegang tali kendali, ya, perlu tali kekang. Ya, kalau kaki kekangnya dilepas, ya sudah, maka tidak akan terwujud hal-hal yang manfaat. Apalagi tali kekangnya malah diputus, ya. Wah, ya bubar lah ya. Tali kekang dilepas saja itu sudah tidak karuan, apalagi tali lepas. Malah tali kekangnya malah diputus, cari pisau putus, ya sudah. Maka wa akhdhi bizimam. Maka supaya orang itu sibuk dengan hal yang manfaat, dia perlu pasang tali kendali, tali kekang pada badannya, pada dirinya. Kemudian dipegang itu, dan diarahkan. Maka dia akan sukses. Sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, dan ketika seorang itu masang tali kekang pada badannya, ya, tali kekang pada badannya dan kemudian dia atur, maka dia adalah orang yang qad ahsana ri'ayah, telah memelihara dirinya dengan baik. Dia telah memelihara dirinya dengan baik. Ri'ayatan nafsihi, awalan dia pelihara dirinya pertama kali, kemudian dia pelihara orang lain. Lakin idza dhayya'a nafsahu, namun jika dia sendiri tidak bisa ngurusi dirinya sendiri. Dia sendiri tidak bisa ngurusi dirinya sendiri. Fala yar'a ghairahu, maka dia tidak akan bisa ngurusi orang lain. Jika dia saja tidak bisa mengendalikan dirinya, memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang manfaat, maka bagaimanakah mungkin dia akan paksa orang lain untuk melakukan, ya, mengarahkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Fa'idha taraka nafsahu wa masya'at, maka jika dia biarkan dirinya dengan apa yang diinginkan oleh dirinya, dan apa yang diinginkan oleh diri manusia yang tidak dikendalikan, minal ma'asi wal kasal, sibuk dengan maksiat dan sibuk dengan kemalasan, dan demikianlah realitanya. Yang diinginkan oleh jiwa manusia maksiat dan kemalasan, leha-leha, nyantai-nyantai, tidur-tidur, muter-muter, yang tidak ada manfaatnya. Faqad yakunu qad dhayya'a nafsahu, maka inilah orang yang menelantarkan dirinya. Wa idza dhayya'a al-insanu nafsahu, jika seorang itu menelantarkan dirinya sendiri, famadza yahfadhu ba'da nafsihi, maka apa yang akan dia jaga setelah dirinya saja tidak dia jaga? Padahal nafsuhu a'azu syai'in indahu. Menurut manusia, dirinya adalah sesuatu yang paling berharga menurut dirinya. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan Allah dan penyempurnaan jiwa tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah ilhamkan bagi masing-masing jiwa jalan kejelekan dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Setelah Allah nampakkan inilah jalan kejelekan, inilah jalan takwa, maka sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan memilih jalan takwa. Artinya zakkaha,
yakni taharaha minal ma'asi wa minadh dhunub. Dia bersihkan dirinya dari berbagai macam maksiat dan dosa, wa kammalaha bi ta'at wal hasanat. Dan dia sempurnakan dirinya dengan taat dan melakukan berbagai macam kebajikan. Inilah orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi dan menyesal mandasaha orang yang mengotori dirinya. Dan nasaha, yaitu dia kotori dirinya dengan dosa dan maksiat serta kejelekan. Dan termasuk orang yang mengotori dirinya adalah ahmalaha. Dia telantarkan dirinya. Dia tidak urus dirinya. Wa tarokaha wa maturidu. Dia biarkan dirinya dengan apa yang dia inginkan. Ingin tidur, ya tidur. Ingin makan, makan. Ingin kemudian, ya cuma begitu saja. Apa yang diinginkan tentu hal-hal yang leha-leha. Ya, tidak mau kerja keras, tidak mau belajar sungguh-sungguh, tidak mau melakukan hal-hal yang manfaat. Maka dia biarkan dirinya wa maturidu dan apa yang diinginkan oleh dirinya, maka ini adalah orang yang mengotori jiwanya. Maka pemalas adalah orang yang mengotori jiwanya. Karena dia biarkan jiwanya bersama dengan apa yang dia diinginkan oleh si jiwa tersebut. Dia tidak mau paksa dirinya untuk melakukan hal yang manfaat. Maka dia adalah orang yang mengotori jiwanya. Walihada yaqul subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nazi'at mengatakan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari kiamat adalah hari di mana setiap manusia ingat dengan semua apa yang dia lakukan. Kita bayangkan, kita berada di satu hari, di hari tersebut kita ingat betul semua apa yang kita lakukan dari baligh sampai mati. Padahal sekarang ini kita boleh jadi lupa dengan dulu apa yang kita lakukan setahun yang lewat, 2 tahun yang lewat. Besok itu akan ingat hari ini kelakuannya begini-begini. Hari itu, kemudian setelah itu hari selanjutnya begini-begini. Tuh, bayangkan ini saja, akhirat itu seperti ini, itu udah ngeri. Belum harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan tersebut. Allah katakan, di padang mahsyar kamu tuh akan ingat semua hari dan apa yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Tanggal sekian, tahun sekian, itu begini-begini. Tanggal berikutnya begini-begini. Seninnya melakukan ini, Selasanya begitu, Rabunya begitu. Itu kemudian terpampang jelas di hadapan pikiran manusia masing-masing. Dan kita nanti setelah itu akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kelakuan-kelakuan tersebut. Maka bayangkan kalau kita itu akan ingat semua kelakuan kita, pernah ngambil mangga, kemudian nyuri tebu, kemudian ngumpet sandal temennya, itu akan ingat semua. Itu akan ingat semua. Bayangkan kita ingat akan semua kelakuan kita. Betapa ngerinya hari itu. Dan setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita lakukan. Maka ingat, di hari itu kita ingat semua kelakuan kita, itu sudah ngeri. Apalagi dilanjutkan dengan waburizatil jahimu liman yara, dan dinampakkanlah neraka. Wah, tambah ngeri. Ingat semua apa yang kita lakukan saja sudah mengerikan. Kita kayaknya nggak berani mempertanggungjawabkannya. Gimana jika ditambah dengan dan dinampakkanlah neraka bagi orang yang melihatnya. Ya, wa burizatil jahimu, burizat artinya azharat. Nampak liman yara pada siapa saja yang melihatnya, yara bi ainiha. Maka manusia akan melihat neraka dengan mata kepalanya. Nahnu fi hadid dunya mara'ayna nar. Maka kita di dunia ini tidak melihat neraka. Oleh karena itu orang berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena di dunia ini neraka baru cerita. Nah, ceritanya Quran, ceritanya hadis gitu. Adapun enaknya senang-senang, wah nyata. Nah, ingat, besok keadaan akan berbalik. Dunia itu cuma sekedar cerita. Dulu kayaknya pernah begini-begini. Dan neraka itu nyata. Dan neraka itu nyata dalam artian kita lihat di depan mata kita masing-masing.
Ya, marwa'ina kita tidak melihat neraka yang Allah ceritakan. Karena dia neraka ketika kita di dunia, neraka itu adalah alam gaib yang wajib kita imani. Dan kita pun melakukan berbagai macam amal yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Dalam keadaan kita tidak melihatnya. Akan tetapi di akhirat keadaannya akan berubah. Semua yang kita miliki di dunia ini tinggal cerita. Dulu punya mobil, kita tidak. Dulu punya rumah, dulu punya istri, dulu punya ladang, punya ini. Sekedar cerita saja. Nah, cerita yang tidak ada manfaatnya. Ketika ternyata cerita di dunia tadi ternyata ceritanya cuma seperti itu saja. Punya mobil, punya rumah. Tidak ada cerita kemudian punya mobil dimanfaatkan untuk kebaikan. Punya rumah, ini manfaat penuh dengan amal soleh. Punya harta ini penuh dengan, nah kalau ceritanya demikian maka cerita yang akan membahagiakan. Nah, kalau sekedar cerita dulu punya ini dan ini, namun tidak digunakan untuk apa-apa, bahkan digunakan untuk durhaka, maka ini cerita yang akan mendatangkan kesedihan. Walakin fil akhirah, akan tetapi di akhirat, yarohal al-insan, maka semua manusia akan melihat neraka ayanan dengan mata kepala. Amama wajhihi, neraka itu ada di hadapannya, ada di depannya. Wa burizatil jahimu, dan dinampakkanlah neraka. Setelah dulunya adalah alam gaib, setelah dulunya adalah satu hal yang tersembunyi, maka akan dinampakkan dan nampaklah dia neraka itu amaman nas di hadapan manusia. Maka bagaimanakah nasib orang ketika itu? Fa'amma man tagha. Maka siapa yang berbuat melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya. Ya. Dan dia memilih kehidupan dunia. Ya, berkaitan dengan ayat ini saya ingin bacakan tafsirnya di tafsir Murah Labib atau tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Yauma yatadzakkarul insanu, hari di mana manusia mengingat semua apa yang dia lakukan. Yauma yatadzakkaru kullu ahadin fihi ma'amilahu fid dunya. Itu adalah hari di mana setiap orang pada hari itu teringat dengan semua apa yang dia lakukan ketika di dunia. Min khairin aw syarr. Baik itu kejelekan ataupun kebaikan, dia akan ingat semua. Bi ayu syahidahu mudawwanan fi sahifati a'malihi. Kenapa orang bisa teringat? Karena dia menyaksikan amalnya itu tercatat dengan rapi di buku-buku lembaran catatan amalnya. Maka ingat semua ketika dia baca, di mana catatan tersebut mencatat semua kelakuannya sejak dia balik sampai dia meninggal dunia. Wah, ingat betul ini dulu kelakuan saya kayak gini. Nah, ini ada mangga yang pernah saya ambil, ini ada tebu yang pernah saya sikat, ini pernah nyontek di pojok sana. Wah, ingat semua. Waqad kana nasiyahu, padahal sebelumnya manusia lupa dengan hal itu. Kenapa lupa? Min fartil ghaflah, karena kelalaian yang demikian parah. Wa tulil amad, dan boleh jadi karena waktu yang lama. Karena itu kejadian 10 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat. Wa burizatil jahimu, dan neraka itu dinampakkan. Ai udhiratil jahimu idharan bayyina, dan neraka itu dinampakkan dengan betul-betul nampak dan jelas. Liman yara, untuk semua orang yang bisa melihatnya. Dan siapa yang bisa melihatnya? Semua orang yang punya pandangan. Fayaroha kullu dhi basarin. Maknanya,
neraka akan dilihat oleh semua orang yang punya pandangan, oleh semua orang yang punya mata. Minal mu'minina wal kufar, baik dia orang yang beriman ataupun orang kafir. Fa'amma man tagha, dan keadaan ketika itu, adapun orang-orang yang melewati batas, kelewat batas. Ay tamarada ani ta'at, orang yang lari untuk dijak taat. Wa jawazal hadda fil isyan, dan dia kelewat batas dengan melakukan berbagai macam maksiat. Wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Artinya inhamaka fiha, dia demikian asik dalam urusan dunia. Walam yasta'id li hayatil ukhawiyah, sehingga dia tidak pernah kemudian melakukan persiapan untuk kehidupan akhirat. Bi ta'at, melakukan ketaatan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat tinggalnya. Dan dikatakan di sini di majelis Syekh Ramadan, wa bi'sal ma'wa, dan tentu neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal. A'udzubillahi minha, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Ma'wahun nar, tempat tinggalnya neraka, dia tidak menjumpai tempat tinggal selainnya. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah selamatkan kita darinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang merasa khawatir maqama rabbi, saat dia berdiri menghadap Tuhannya. Dia khawatir bagaimanakah nasib saya nanti saat saya berdiri yaumal hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkhawatirkan, apakah saya akan jadi orang yang beruntung ataukah orang yang buntung. Maknanya khafa ardahu ala rabbih, dia khawatir saat dia dinampakkan di hadapan Tuhannya, wa qiyamihi baina yadayhi, dia khawatir saat dia berdiri di hadapan Tuhannya, yang Tuhannya dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya, dan semua hamba pasti akan berjumpa dengan Allah dan akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan menghisapnya. Dan dia punya rasa takut nasibnya ketika berdiri di hadapan Allah ini, ketika dia ada dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu dia beramal karenanya dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia cegah dirinya dari al-hawa, dari hawa nafsunya. Tafsirnya di Murah al-Labib, ay 'anil maili ilal haram. Dia cegah dirinya dari keinginan dirinya, yang keinginan dirinya adalah cenderung kepada hal-hal yang haram. Alladhi yashtahihi, yang dia inginkan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Yal mustaqar al-daim, dia adalah tempat tinggal yang kekal. Jannatun, itulah surga, yang lebarnya adalah sepanjang langit dan bumi. Itu baru lebarnya, belum panjangnya. Wa amman nar, adapun neraka wal iyadzu billah, maka dia adalah sempit. Dia adalah dongkun, dia adalah sempit. Wa siddatun, dan dia adalah susah isinya. Bu'sun, derita. Alamun, dan rasa sakit. Hiyal ma'wa, dan tempat tinggal untuk orang-orang yang memperturutkan nafsunya. Hiyal mustaqar, itulah tempat tinggalnya. Dan jika dia adalah orang yang tinggal di situ dengan status sebagai orang yang kafir, tentu dia tidak punya harapan untuk bisa keluar darinya. Karena neraka adalah tempat tinggalnya daiman wa abada, selamanya dan seterusnya. Maka apa bedanya antara orang yang tempat tinggalnya neraka dan orang yang tempat tinggalnya surga? Tentu farqun azim. Terdapat perbedaan yang besar, la yakhtur bil bal, yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran. Wa hadza inqisamul khalqi, inilah pembagian manusia pada hari kiamat. Ada kelompok di surga dan ada kelompok di neraka.
Dan itu semua sebabnya adalah amal orang tersebut ketika di dunia, kebaikan ataukah kejelekan. Dan Allah Jalla wa'ala di antara kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman, Allah jadikan adanya sejumlah waktu yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan pada mereka. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang beruntung mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal dan bisa masuk surga pada hari kiamat. Adapun orang yang menelantarkan waktu-waktu itu, tidak memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan kebajikan, apa yang diwasiatkan oleh Tuhan mereka kepada mereka, lalu mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka dan keinginan mereka, serta meninggalkan apa yang Allah wajibkan, bahkan menerjang apa yang Allah haramkan, maka Allah telah siapkan untuk mereka naron waquduhan nas wal hijarah. Allah telah siapkan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan inilah bedanya neraka dengan api dunia. Kalau api dunia, bahan bakar dengan yang dibakar itu berbeda. Bahan bakar dengan yang dibakar itu berbeda. Ini kayu bakar, kemudian membakar ayam. Membakar ayam, maka bahan bakarnya kayu. Maka yang dibakar dengan bahan bakar itu berbeda. Namun neraka itu unik. Beda dengan api dunia. Bahan bakar dan yang dibakar itu sama. Bahan bakar dengan yang dibakar itu sama. Bahan bakarnya manusia, yang dibakar juga manusia. Manusia itu jadi bahan bakar, manusia penghuni neraka itu jadi bahan bakar sekaligus jadi yang dibakar. Dan ini satu hal yang tidak ada ketika di dunia. Kalau mau bakar sesuatu, bahan bakarnya berbeda. Mau bakar ayam, mau kemudian mau bikin sate, ya maka arangnya itu ya beda dengan satenya. Jangan satenya jadikan arang, itu nggak enak. Atau arangnya jadikan sate, ya juga nggak enak. Arangnya jadikan sate atau satenya jadikan arang, nggak enak semua. Ya, harus berbeda. Neraka tidak. Manusia itu bahan bakar sekaligus yang dibakar. Dan ada padanya malaikat-malaikat penjaga yang ghiladun. Mereka adalah malaikat yang kasar, syidadun yang kuat, tidak durhaka kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Apa beda antara ghilad dengan syidad? Maka ghilad itu berkaitan dengan hati yang kasar, hati yang keras. Sebagaimana di tafsir Murah Labib, tafsir Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani, beliau katakan ghilad artinya adalah ghiladul qulub. Hatinya itu hati malaikat ini, malaikat Zabaniyah yang Allah katakan jumlahnya 19 malaikat, merupakan penjaga-penjaga neraka. Mereka adalah ghiladun, ay ghiladul qulub. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang hatinya keras. Kerasnya la yarhamun, tidak punya belas kasihan. Ini memang sudah dicetak untuk tidak punya belas kasihan. Idza stuhimu, jika ada yang minta dibelas kasihani, itu tidak kasihan. Khuliqu minal ghadab. Mereka itu tercipta dalam keadaan marah. Dia cuma punya emosi saja. Malaikat itu malaikat yang sejak dia diciptakan karakternya itu cuma punya marah. Dia tidak punya kemudian tenang, itu tidak ada. Adanya marah. Wa hubbibu ilaihimun adab. Mereka itu punya hobi nyiksa orang. Dibuat cinta dengan menyiksa. Kama hubbiba li bani Adam aklu ta'am wasyarab. Sebagaimana manusia itu gemar makan dan minum, nah itu nyiksa penghuni neraka, menyiksa manusia-manusia penghuni neraka, itu mereka mendapatkan kenikmatan. Nah, malaikat ini mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Nah, kalau menyiksa para penghuni neraka, manusia-manusia penghuni neraka, sebagaimana ya, manusia itu merasa puas kalau habis makan dan minum. Nah, maka cintanya malaikat Zabaniyah ini dengan
pekerjaan mereka dan profesi yang telah Allah berikan untuk mereka, yaitu menghukum orang, itu sebagaimana sukanya orang makan dan minum. Dan mereka adalah syidat. Kalau syidat ini berkaitan dengan fisiknya. Syidatul khalqi, aqwiya. Mereka adalah orang-orang yang kuat fisiknya, makhluk-makhluk, malaikat-malaikat yang kuat fisiknya, aqwiya yang kuat-kuat. Ya, alal af'ali syadidah, meskipun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya, kembali ke majalis. Fa'anta ayyuhal muslim, maka anda wahai seorang muslim. Fi hadha syahr, di bulan ini, di bulan Ramadan, dibukakan untuk anda pintu-pintu. Dan dimudahkan bagi anda berbagai macam jalan menuju surga di bulan ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, bahasanya di bulan ini tughallaq, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Dan dibukakan dengan betul-betul dibuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, maka dikunci rapat-rapat pintu neraka di bulan ini, sehingga mereka pun yukbil perhatian untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga. Di catatan kaki sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga, dan digemboklah pintu-pintu neraka, dan diikatlah setan-setan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, dibukakanlah pintu-pintu rahmah. Ini adalah riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari saja tanpa Muslim, dibukakanlah pintu-pintu langit. Dan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Amal asyqi, adapun orang-orang yang celaka, maka pintu neraka terbuka untuk mereka selamanya. Karena mereka tidaklah mengenal bulan ini dan tidak pula mengenal bulan yang lainnya. Karena orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang orientasinya adalah butunuhum, perutnya saja. Dan keinginannya saja. Dan apa yang menyempurnakan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia yang fana. Inilah orang yang celaka. Orang yang obsesinya cuma gimana ngisi perutnya. Gimana kemudian mencicipi semua makanan dari berbagai macam semua daerah. Kan? Pikirannya cuma wisata kuliner saja. Maka bagi mereka tidak ada nilai untuk bulan ini ataupun bulan yang lainnya menurut mereka. Karena setiap hari dan bulan seluruhnya adalah khasarah. Kerugian bagi mereka. Padahal mereka itu yatamatta'una bil ukul. Padahal mereka itu Allah berikan kesenangan berupa memiliki akal, memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan Allah telah jelaskan kepada mereka jalan. Akan tapi mereka pura-pura buta. Ya, mereka pura-pura buta dari hal itu semua. Maka mereka tidaklah memiliki hati yang bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah jelaskan. Tidak pula memiliki pendengaran dan penglihatan. Oleh karena itu mereka akan berkata pada hari kiamat, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu ketika di dunia kami itu mau mendengar dan kami itu mau menggunakan akal, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Artinya yang dimaksud mendengar di sini tentu mendengar dalam artian mendengar kebaikan kemudian menerimanya. Menggunakan akal untuk memahami kebaikan kemudian mengamalkannya. Maka mereka realitanya mereka punya akal, mereka punya pendengaran, akan tapi itu semua tidak memberikan manfaat kepada mereka. Sehingga keberadaan akal dan keberadaan pendengaran mereka itu adanya seperti tidak adanya. Maka akal itu ada dua macam. Ada aklu idrakin dan ada aklu rushdin. Ada akal dalam artian kemampuan untuk berpikir. Lawannya gila. Ya, asal tidak gila maka orang itu punya akal idrak. Kemudian ada akal rushdin. Akal yang membimbing dan menggiring orangnya untuk melakukan hal-hal yang manfaat. Kebalikannya adalah safah. Orangnya adalah safi.
Maka tentu akal yang dimaksudkan dalam ayat ini di surat Al-Mulk yang ke-10 adalah tidak memiliki akal rusdin. Akal yang menggiring dan menuntut orangnya dan membawa orangnya untuk melakukan hal-hal yang manfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat apalagi berbahaya. Dan akal sesungguhnya adalah manakala orang itu bukan hanya sekedar idrak, bukan hanya sudah bisa berpikir dan bisa diajak berdialog dan nyambung kalau diajak ngomong, namun juga akal yang sesungguhnya adalah manakala dilanjutkan dengan akal jenis yang kedua. Oleh karena itu orang Arab menyebut akal dengan akal. Dia ambil kata-kata ikal yang artinya tali. Dia ambil dari kata-kata ikal yang artinya tali. Kenapa orang Arab menyebut akal dengan akal? Karena akal itu jika betul-betul berfungsi akan mengikat orangnya untuk melakukan hal-hal yang tidak manfaat apalagi berbahaya. Tidak akan dikendalikan, akan diikat sehingga ketika ada keinginan ketika dirinya punya keinginan untuk melakukan hal yang enggak manfaat, dia kendalikan, jangan lakukan. Ketika dirinya ingin melakukan hal-hal yang berbahaya, membahayakan badannya, membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya, maka dia kendalikan. Maka ketika akal itu tidak berfungsi untuk mengikat, maka pada hakikatnya dia tidak punya akal. Meskipun dia masih paham dijak ngomong. Lau kunna nasma'u, seandainya kami mendengar, yaitu sam'an pendengaran yang memberikan manfaat kepada kami, atau kami berakal dengan akal yang memberikan manfaat kepada kami tidak akan jadi penghuni neraka. Karena tidak ada orang yang tinggal dan menjadi penghuni neraka kecuali orang yang tuli, bisu dan buta yang tidak ada kebaikan pada diri mereka, nas'alullah al-afiyah. Falhasil maka kesimpulannya sesungguhnya bulan ini adalah fursah azimah, adalah kesempatan yang sangat berharga dalam hidup kita, dalam hidup anda ayuhal muslim, wahai seorang muslim. Manfaatkanlah dan mintalah dan berdoalah kepada Allah agar Allah membantu anda, membantu kita untuk melakukan amal saleh di bulan ini. Dan mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita di bulan ini, wal mazid min fadli, dan Allah memberikan tambahan anugerahnya. Karena siapa saja yang menjumpai bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya untuk memanfaatkan bulan Ramadan, maka sungguh Allah telah memberikan kepadanya nikmatan azimah, nikmat yang besar, la ya'diluha syai', yang tidak ada sesuatu pun yang lain yang bisa seimbang dengannya. Maka bisa berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan itu tidaklah sebanding dengan mendapatkan uang jutaan. Tidaklah sebanding dengan orang yang Allah berikan kepadanya imarat, Allah berikan kepadanya rumah yang mewah. Ashabul iqarat, orang yang punya tanah yang banyak. Itu semua tidak ada nilainya, tidaklah sebanding dengan Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkannya dengan baik. Itu tidak ada apa-apanya dengan duit jutaan, tidak ada apa-apanya dengan rumah yang mewah, tidak ada apa-apanya dengan tanah di mana-mana, apalagi tanah di Jogja. Meskipun tanah di Jogja, nah, yang mahalnya selangit. Wallahi demi Allah, la ya'dilu hadza syahr syai'un. Demi Allah, berjumpa dengan bulan ini dan memanfaatkannya tidaklah sebanding dengan apapun dari kenikmatan dunia untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Meskipun orang yang Allah berikan taufik kepadanya di bulan Ramadan ini tidaklah memiliki dunia sedikit pun, wala falsan, meskipun fulus, meskipun recehan. Maka uang di masa silam, uang yang standar itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Emas itu berarti mahal, bisa untuk beli untuk barang-barangnya mahal, perak untuk barang-barang yang tidak begitu mahal. Kemudian ada fals. Fals itu adalah uang terbuat dari tembaga. Fals itu jamaknya fulus. Itu asalnya adalah uang yang terbuat dari tembaga. Yang dia adalah untuk nilai yang lebih rendah daripada dirham.
Recehan lah bahasa terjemah bebasnya. Nah, kalau di masa silam fulus itu diakui di sebagian tempat dan tidak diakui dan tidak ada nilainya di sebagian tempat yang lain. Misalnya boleh jadi di daerah sini ya dipakai, namun di daerah sini belum tentu terpakai. Kita bawa ke sini fulus, ya, tidak bisa untuk beli apa-apa. Itu nasib fulus. Itu nasib fulus. Nah, maka meskipun tidak punya fulus, artinya tidak betul-betul tidak punya recehan. Recehan di sebagian tempat bisa ya, untuk beli apa, ya, boleh jadi di kampung masih bisa dipakai. Nah, dibawa ke Jogja nggak bisa dipakai, nggak ada gunanya. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepadanya, meskipun orang tersebut orang yang tidak punya dunia, dengan berjumpa dengan bulan ini dan memanfaatkannya, maka dia adalah orang yang beruntung. Bahwa tajir, dia adalah orang yang jutawan fil haqiqah pada hakikatnya. Bahwa al-ghaniyyu fil haqiqah, dia adalah orang kaya yang sebenarnya. Maka bukanlah orang yang kaya orang yang memiliki dunia ini jika dia adalah orang yang melantarkan akhiratnya. Kalau orang yang melantarkan akhiratnya, maka dia adalah orang yang fakir. Meskipun dia punya dunia yang berlimpah, maka dia adalah orang yang khasir dunia wal akhirah. Dia adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Ad-dunya laisat li ahadin. Karena dunia itu tidaklah milik siapapun. Di dunia itu tempat memar, tempat lewat saja. Ma'bar, jembatan untuk lewat saja. Dia tidak menjadi milik siapapun. Namanya mislu tariq, dia cuma semisal jalan yang dilewati oleh semua orang. Kemudian mereka pun meninggalkannya untuk dipakai oleh orang lain. Itulah dunia. Dilewati, ketemu, ditinggal mati, dipakai oleh orang lain. Nas'alullah azza wa jal, maka kita mohon kepada Allah azza wa jal supaya Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa menjadi orang-orang yang bersegera dalam taat dan bersemangat untuk bertobat dari dosa dan kejelekan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang kedua atau majelis yang kedua. Fi wujub irtinamil awqati syahr bil a'mali shalihat. Wajibnya memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal saleh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Maka keutamaan bulan Ramadan sangatlah banyak dan muta'adidah banyak. Dan masing-masing orang mengambil dari keutamaan-keutamaan tersebut sesuai dengan taufik yang Allah berikan kepadanya. Maka ada orang yang memborong semuanya. Yastakmiluha. Melengkapinya. Semua keutamaan Ramadan dia dapatkan. Dan ini adalah keadaan para pendahulu kita. Salafus saleh. Maka mereka adalah orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal mereka itu sepanjang tahun, setiap bulan, mereka adalah orang-orang yang al-jid wal istihad. Bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyam, sholat di waktu malam, dan puasa di siang hari. Di samping mereka itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mereka adalah orang yang sibuk menuntut ilmu, melakukan berbagai macam amal soleh. Tetapi mereka sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana amalnya di bulan Ramadan. Bukan Ramadan saja, amalnya membuat kita berdecak kagum. Ini padahal bukan Ramadan. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana amal mereka di bulan Ramadan. Maka boleh jadi mereka melakukan amal-amal yang ketika itu disodorkan kepada kita, maka banyak dari kita mengatakan ini mustahil. Orang kok bisa seperti ini? Oleh karena itu sebagian orang mengatakan mustahil Imam Syafi'i bisa khatam Quran dalam sebulan 60 kali. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya? Itu satu hal yang lumrah kalau kita lihat bagaimanakah amal mereka di luar Ramadan. Baca bagaimanakah keadaan amal mereka ketika bukan bulan Ramadan. Amal yang bikin berdecak kagum yang sekarang tinggal hanya ada di kertas.
Nah, kalau kemudian kita, ini amal mereka di luar Ramadan, maka jangan bayangkan lagi. Ya, habis bayangan kita, imajinasi kita. Nah, itu untuk membayangkan amal mereka di bulan Ramadan. Sehingga kalau orang ngerti bagaimana keamalan mereka di luar Ramadan, maka akan, wajar saja bisa seperti ini. Satu hal yang ada aneh. Jangan bandingkan dengan kita. Kalau pembandingnya kita, kita katakan aneh. Masa Imam Syafi'i bisa sebulan khatam 60 kali? Mau Ramadan cuma 30 hari. Akan tapi mereka sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Karena mereka menyadari bahwa di bulan ini terdapat tambahan kebaikan. Dan mereka adalah orang yang menyukai kebaikan. Dan segala sesuatu yang mendekatkan pada kebaikan. Maka mereka salafus salih, mereka yartabiduna. Mereka sangat gembira dengan bulan ini. Dan mereka mengistimewakan bulan ini dengan berbagai macam bentuk kesungguhan dalam beramal. Mereka totalitas dalam bulan ini. Yatafarraguna. Mereka totalitas dalam beramal di bulan ini. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan, kemudian mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka. Artinya mereka pun, meskipun orang yang demikian luar biasa kebaikannya dan semangatnya dalam kebaikan, mereka tidak berani memastikan kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma bisa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amalnya. Padahal mereka yang amalnya demikian luar biasa. Maka bagaimanakah dengan kita amalnya yang terlalu biasa? Nah, bukan biasa, terlalu biasa. Nah, ini masa kemudian kita berani, kemudian maka sungguh aneh ketika kemudian kita berani menepuk dada, kemudian kita merasa telah beramal, kita merasa telah merasa menjadi orang yang bertakwa, telah menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Mereka saja yang amalnya luar biasa. Itu saja cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal mereka. Wa man kana duna halihim, adapun orang yang keadaannya, kualitas dirinya di bawah mereka, maka orang ini pun akan bisa mengambil manfaat dari bulan ini berbanding lurus dengan karunia dan nikmat yang Allah berikan padanya. Itu pun manakala dia tidak rusak bulan Ramadan ini bisayyi'ati wal ghafalat. Dia tidak rusak dengan maksiat dan kelalaian. Maka bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. A'dhamu fadilatin, dan keutamaan yang paling besar yang dimiliki oleh bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan perintah untuk berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Maka Allah jadikan rukun yang besar ini, yaitu puasa, dilaksanakan di bulan ini. Dan cukuplah ini menjadi kemuliaan Ramadan, wasfatlah, dan keutamaan bagi bulan ini. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini dengan dijadikan sebagai bulan ini adalah waktu pelaksanaan salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Dan di antara keistimewaan bulan ini adalah Allah Subhanahu wa taala ma nawallahu taala bihi. Kemuliaan yang Allah berikan pada bulan ini dengan Allah turunkan Al-Qur'an di bulan ini. Sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan padanya Allah turunkan Al-Qur'an. Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Di mana waktu ini diistimewakan, Allah istimewakan dengan diturunkannya kitab yang paling agung dari kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Maka pelajaran dari hal ini, pelajaran dari turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, yang bisa kita ambil pelajaran dari hal ini, dari kejadian ini, bahasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan punya maziyah, punya keistimewaan dibandingkan membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Meskipun seorang muslim matluban dituntut dan diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di setiap bulan dan setiap hari. Akan tapi membaca Al-Quran di bulan ini memiliki keutamaan dan keistimewaan yang tersendiri. Karena dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia adalah bulan di mana Jibril itu tadarus dengan Nabi SAW
di bulan ini. Yang dimaksud dengan tadarus, Nabi SAW menyetorkan hafalannya kepada Jibril min awalihi ila akhirihi, dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Itu tadarusnya Jibril dengan Nabi SAW. Yang nyimak Jibril, Nabi yang setor hafalan. Fatilawatul Quran, maka membaca Al-Quran di bulan ini memiliki banyak keutamaan yang besar. Meskipun wa ala madaril am, sepanjang tahun kita diperintahkan untuk dituntut untuk membaca Al-Quran. Dan setiap huruf Al-Quran adalah satu kebajikan. Dan ingat, bahasanya satu kebajikan dalam Islam itu 10 kali lipatnya nilainya. Jika itu di luar Ramadan, maka kebajikan-kebajikannya akan lebih dilipat gandakan di bulan Ramadan. Itulah betapa kemudian maha besar kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk amal kebajikan, satu amal kebajikan dibalas dengan 10. Tidak ada yang dibalas dengan 1. Minimal amal kebajikan dibalas dengan 10. Sedangkan amal kejelekan 1 adalah 1. Tidak ada yang 1 kemudian 2. Namun kalau amal kebajikan, maka dia kelipatan 10. Orang punya 1 amal kebajikan 10. Dia melakukan amal kebajikan yang kedua yang nilainya 1, maka jadinya 20. Tambah 1 lagi jadinya 30 dan seterusnya. Minimal, padahal itu minimal. Dan ini bisa kemudian dengan seiring meningkatnya kualitas amal tadi, nilainya bisa lebih dari 10. Oleh karena itu, sungguh celakalah orang yang kelipatan 10-nya dikalahkan oleh deret hitungnya. Maka itu adalah manusia yang celaka. Karena amal kejelekan itu deret hitung. 1, kemudian tambah 1 lagi 2, tambah 1 lagi kemudian 3, tambah 1 lagi 4. Maka dia hasilnya adalah deret hitung. Sedangkan amal kebajikan itu kelipatan 10, kemudian 20. Itu padahal pakai hitungan minimal. Nah, 10 nanti kemudian 20, nanti kemudian 30 dan seterusnya. Maka kok bisa-bisanya di akhirat ada orang yang amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebajikannya. Ini betul-betul orang yang ceroboh ketika hidupnya. Hidupnya itu isinya apa? Apa isi hidupnya? Waktu yang demikian lapang yang Allah berikan. Kesempatan untuk beramal yang demikian banyak. Macam-macam bentuk-bentuk amal yang demikian banyak. Ganjaran yang besar. Itu betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Ini orang itu memang layak masuk neraka. Kalau sampai kejadian, amal kejelekannya kok lebih banyak daripada amal kebaikannya. Ini nggak mungkin terjadi kecuali orang yang memang pantasnya neraka sudah. Karena ini kelipatan 10 kalah sama deret hitung. Betul-betul ceroboh. Tidak punya manajemen hidup. Nah, hidupnya itu cuma kemudian asal hidup. Tidak diatur, tidak ada planning hidup. Bagaimanakah sukses di dunia dan di akhirat? Maka itu maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak orang ini masuk neraka. Maka di antara keutamaan bulan ini, atau sebelumnya catatan kaki hadis tentang tadarus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan itu adalah manusia yang paling dermawan. Buktinya secara umum tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu kemudian mengatakan tidak, itu secara umum Nabi tidak pernah melakukannya. Jika beliau memilikinya. Apalagi jika beliau yakin ketika diberi orang ini akan masuk Islam. Maka beliau akan maksimal untuk kemudian memberi sesuatu kepada orang tersebut. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi itu lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya setiap malam. Min Ramadan, di bulan Ramadan, kemudian di malam tersebut yudarisuhul Quran, Jibril tadarus Quran dengan Nabi. Maka di sini menunjukkan bahasanya baca Al-Quran di malam hari di bulan Ramadan lebih afdal daripada di siang harinya. Baca Al-Quran di malam-malam bulan Ramadan lebih afdal daripada
siang harinya. Karena Nabi setoran Quran kepada Jibril itu malam, bukan siang. Dan bukan berarti tidak boleh memanfaatkan siang dengan baca Quran dan yang lainnya. Apalagi kemudian ternyata malamnya juga tidak baca Quran, siangnya juga cuma tidur saja. Ini juga demikian. Ya, makanya lebih baik siang diisi kemudian baca Quran, ketika malam dia tidak bisa memanfaatkan malamnya dengan hal yang lebih manfaat. Jangan kemudian beralasan, kenapa kok siang nggak pernah baca Quran? Wah, saya malam sajalah. Malamnya tidur ternyata. Itu seperti sholat sunnah. Nah, kenapa nggak pernah sholat rawatib di masjid? Saya di rumah sajalah. Sampai di rumah main sama anak-anaknya kemudian nggak melakukan sholat rawatib. Namun ternyata realitinya juga di rumah tidak mengerjakannya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari bulan Ramadan, dan ini setiap malam, maka ajwatu bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dengan kebaikan dibandingkan angin yang bertiup, yang memberikan manfaat kepada banyak orang. Maka manfaatnya Nabi dengan manfaat angin dikatakan sebagai kalimat hiperbol, lebih bermanfaat Nabi daripada angin. Padahal angin manfaatnya sangat banyak. Dan di sini dikatakan bil khair, tidak menggunakan kata-kata bil mal, untuk menunjukkan bahasanya kedermawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam semua hal yang bisa jadi kebaikan, boleh jadi harta, boleh jadi tenaga, boleh jadi pikiran dan seterusnya. Tidak terbatas, Nabi hanya dermawan dengan mal. Oleh karena itu digunakan diksinya adalah al khair, bukan al mal, untuk mengungkapkan bahasanya itu dermawan yang totalitas. Dia dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan pikirannya, dermawan dengan ide-idenya, sebagaimana dermawan dengan hartanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di antara keutamaan bulan Ramadan ini kembali ke atas, ada badannya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan jika dihitung pakai tahun, maka itu lebih dari 80 tahun. Maka malam tersebut senilai dengan 80 tahun lebih sekian bulan. Seluruhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keutamaan yang besar. Maka orang yang diberi umur panjang sampai 80 tahun dalam ketaatan, fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa adalah dia, walladzi, dan orang yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan nikmat kepadanya bertepatan dengan malam ini. Lalu dia yakumuha, mengisi malam ini dengan berbagai macam amal ibadah karena iman dan mengharap pahala. Maka akan Allah catat untuknya ketika dia mengisi amal ini dengan amal-amal ketaatan, maka dia seakan-akan melakukan amal tersebut selama 1000 bulan. Maka cukup orang itu ketemu dengan bertepatan dengan malam Al-Qadar dan dia memanfaatkan secara maksimal, maka dia sebanding dengan orang yang Allah berikan badannya umur 80 tahun dalam taat. Berarti itu artinya 15 balik sampai tambah 80. Dan itu semuanya dalam taat. Itu seimbang. Padahal orang yang diberi umur 80 tahun itu orang yang tidak banyak diberi umur sekian itu. Apalagi kemudian ini berjumpa dengan Al-Qadar bolak-balik. Maka tadi disampaikan, maka orang yang sholat 2 rakaat di malam Al-Qadar, maka seakan-akan dia adalah orang yang sholat 2 rakaat setiap malam selama 80 tahun. Orang yang infak 10.000 di malam tersebut, maka ini menunjukkan kalau infak di malam hari lebih baik daripada siang hari. Orang yang infak 10.000 di malam hari ketika itu, dan itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka seakan-akan dia infak 10.000 setiap malam selama 1000 bulan. Pahalanya itu sama dengan itu. Bagaimana kalau infaknya 100.000? Maka pahalanya adalah seakan-akan berinfak 100.000 setiap malam selama 1000 bulan. Selama 80 sekian tahun. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan malam ini adanya di bulan Ramadan sebagaimana Allah katakan di surat Al-Qadar, sehingga kami menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Dalam malam Al-Qadar itu adalah di bulan Ramadan sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah.
Maka Al-Quran itu diturunkan di malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Dan yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar adalah Allah memulai menurunkan Al-Quran di malam ini di bulan Ramadan. Kemudian turunnya ayat tersebut dan berturut-turut sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Karena Al-Quran itu turun pada Nabi SAW sejak Nabi dibangkitkan diutus sebagai seorang Rasul di Mekah sampai Allah wafatkan di Madinah selama 23 tahun. Dan Al-Quran turun kepada Nabi syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya, turun kepada beliau beberapa surat, turun kepada beliau beberapa ayat, sampai lengkaplah Al-Quran saat wafatnya Nabi SAW. Maka ini dimaksud dengan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, padahal realitanya Al-Quran diturun di Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Dan apa yang Allah katakan Al-Quran itu turun di malam Al-Qadar, padahal di malam Al-Qadar dan malam amalan yang lainnya realitanya demikian, maka maknanya adalah mulainya, bukan keseluruhan turunnya. Namun mulainya turunnya adalah di malam Al-Qadar yang ada di bulan Ramadan. Dan berturut-turut setelah itu turunlah Al-Quran kepada Rasulullah SAW sampai akhir kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji dan kita telaah dari buku Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Akan kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.